Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Puji syukur kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 8 GPW Jemaat Kasih Setia melalui rekaman video streaming ini. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, kabar buruk yang kita dengar, pendapat yang tidak pasti, situasi yang tidak menguntungkan dalam menghadapi wabah pandemi saat ini dapat membuat kita merasa stres dan putus asa. Namun, Tuhan tetap dapat memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema hidup spiritualitas yang berkualitas. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan barulah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini, hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kini saatnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu mengerti dan memahami, dan terlebih daripada itu ya Tuhan, kami mampu mengaplikasikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri, kita akan mendengar firman Tuhan dari 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 20 yang menyatakan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Sukacita atas Jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, Jemaat GPIB Kasih Setia, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan
8 yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Kita bersyukur bahwa tidak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2021 ini. Dan tanpa terasa pula, sudah 1 tahun lebih kita diberhadapkan pada pandemi COVID-19 ini. Kita tahu COVID-19 mulai memasuki dan mulai ditemukan kasusnya di negara kita kira-kira di bulan Februari tahun 2020. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Walaupun di antara kita ada yang mengalami duka karena kehilangan kekasih mereka, atau mereka juga mengalami dampak daripada COVID-19 ini khususnya di bidang perekonomian. Ada di antara kita mungkin yang kena pemutusan hubungan kerja, atau ada di antara kita yang mendapat pengurangan penghasilan karena usaha-usaha kita terdampak pandemi COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, agama Kristen mulai memasuki bumi Indonesia ini sekitar abad ke-8 yang dibawa oleh para pedagang dari India, kemudian di abad ke-15 ketika bangsa Portugis menguasai Indonesia karena rempah-rempahnya. Bangsa Portugis karena mayoritas adalah penganut Katolik, oleh karena itu banyak di antara mereka memberitakan kekatolikan khususnya di daerah Kepulauan Maluku dan juga Malaya. Kemudian setelah itu bangsa Belanda memasuki Indonesia. Mereka mengalahkan bangsa Portugis. Di abad ke-16 Indonesia dikuasai oleh Belanda dengan VOC-nya. Mereka menguasai bumi Nusantara ini. Dalam rangka mereka memperhatikan bangsa Belanda yang mayoritas adalah penganut Protestan, mereka mendirikan gereja-gereja di kota-kota besar. Yang itu akhirnya kita dikenal dengan nama Indische Kerk ataupun Protestan Kerk. Mereka menyediakan gereja-gereja adalah untuk tempat ibadah bagi bangsa Belanda ataupun tentara-tentara mereka ataupun pegawai-pegawai dari orang-orang Belanda ini. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal gereja Protestan di Indonesia. Dan Gereja Protestan Indonesia ini di tanggal 28 Februari memperingati ulang tahun yang ke-416. Dan minggu besok mungkin di dalam ibadah hari Minggu kita menggunakan tata ibadah ulang tahun Gereja Protestan Indonesia. Gereja Protestan Indonesia ini kemudian menjadi gereja bersaudara, ada gereja Protestan Maluku, Kemim, Kemit, dan kemudian di Indonesia bagian barat, itulah yang menjadi GPIB. Kemudian di abad ke-18,
yang tadinya Belanda dengan VOC-nya ini tidak memperkenankan adanya penyebaran atau pemberitaan Injil di bumi Nusantara, kemudian diizinkanlah oleh pemerintah Belanda adanya pekabaran Injil di Indonesia. Sehingga beberapa lembaga-lembaga pekabaran Injil yang dari Belanda, dari Belgia, kemudian dari Jerman, mereka ramai-ramai berbondong-bondong ke bumi Nusantara ini. Sehingga kalau kita cermati lembaga-lembaga ini masing-masing ada yang di Jawa Barat, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal daripada gereja Kristen Pasundan, kemudian yang di Jawa Tengah bagian utara dengan Salatiga Sending, itu menjadi gereja Kristen Jawa, kemudian yang di Jawa Timur, itu menjadi cikal bakal gereja Kristen Jawi Wetan, kemudian yang di Sulawesi Tengah, itu menjadi gereja Sulawesi Tengah. Dan banyak lagi, dan khususnya di Sumatera, mereka sending dari Jerman. Berbeda dengan yang di Jawa, kemudian di Sulawesi, mereka adalah dari Luther, yang kemudian menjadi cikal bakal daripada HKBP dan juga Gereja Nias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sukacita bagi mereka pemberita-pemberita firman atau pemberita-pemberita Injil Tuhan ketika mereka mampu dan bisa membentuk suatu jemaat di tempat mereka memberitakan firman atau memberitakan Injil Tuhan. Hal ini dialami oleh Paulus. Paulus sangat sukacita dengan bertumbuh dan berkembangnya jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak terkasih, Paulus memberitakan firman atau Injil Tuhan itu sebagian besar adalah ditujukan bagi mereka atau orang-orang yang non-Yahudi. Perjalanan Paulus kalau kita lihat di peta di dalam Alkitab ada ke Korintus, Galatia, Efesus, kemudian Filipi dan juga Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini merupakan ibu kota daripada provinsi Makedonia di zaman Kekaisaran Romawi. Tesalonika mempunyai keunikan tersendiri karena mereka bertumbuh dan berkembang sehingga mereka menjadi suatu jemaat yang banyak diteladani oleh jemaat-jemaat lain. Kalau kita membaca di 1 Tesalonika ayat 1 menunjukkan bahwa bagaimana perkembangan jemaat Tesalonika ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika ini menganggap bahwa pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus bukan dianggap sebagai pemberitaan oleh manusia, tidak memandang manusia ataupun sosok Paulus, tapi mereka ini benar-benar menyatakan bahwa pemberita firman itu adalah memang benar-benar dari Tuhan Allah. Sehingga Bapak Ibu kalau kita cermati, mereka benar-benar taat dan setia terhadap firman Tuhan ini. Sehingga mereka di dalam iman dan juga pengharapan dan juga kasih benar-benar menerapkan apa yang menjadi firman ini di dalam kehidupan mereka.
Walaupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama dengan jemaat-jemaat lain, jemaat Tesalonika ini juga menghadapi tantangan yang begitu berat. Karena jemaat ini mengalami penindasan yang sangat berat bagi kehidupan mereka. Penindasan yang dilakukan oleh sebangsanya. Tapi di satu sisi mereka juga mengalami penyesatan yang di dalam jemaat itu sendiri. Dari internal, khususnya mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, yang dari orang-orang Yahudi. Mereka hendak menyesatkan karena mencampur baurkan antara pemahaman-pemahaman Yahudi, agama Yahudi dengan pemberitaan firman Tuhan ini. Namun, dengan penderitaan yang mereka alami, mereka tetap teguh, taat, dan setia terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu mereka melakukan firman Tuhan itu dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur ataupun bersukacita kalau dalam keadaan yang baik-baik dengan gembira adalah sangat mudah. Tapi ketika bersukacita dan mengucap syukur karena ada penindasan yang sangat berat bagi mereka, ini adalah sangat luar biasa. Dan inilah yang dialami oleh Paulus. Jadi mereka secara spiritual, mereka sangat kuat. Karena mereka meyakini bahwa pemerintahan firman Tuhan ini dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri yang bekerja di antara mereka. Spiritualitas mereka menjadi dasar kehidupan mereka. Dan dengan spiritualitas yang tinggi, bisa menunjukkan kualitas daripada iman mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika juga berani berbalik arah dari yang mereka menyembah berhala-berhala, kemudian percaya kepada Kristus. Artinya apa? Di sini ada unsur pertobatan. Mereka berbalik dari yang tadinya percaya pada berhala menjadi percaya kepada Kristus. Ada unsur pertobatan. Dan pertobatan ini menjadikan mereka hidup yang baru. Menjadi manusia baru. Manusia yang mengenal akan firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi dasar iman percaya mereka. Tema kita di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini adalah hidup spiritualitas yang berkualitas. Spiritualitas adalah suatu relasi ataupun hubungan yang akrab antara Tuhan dengan umatnya. Dalam bentuk narasi-narasi yang komunikatif, dalam bentuk penyembahan yang kemudian dilakukan secara ritual seremonial melalui ibadah, melalui doa, ataupun melalui ketaatan terhadap firman-Nya. Sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, jemaat dan anak-anak terkasih di masa pandemi saat ini, bagaimana spiritualitas kita?
hidup spiritualitas kita. Tadi hubungan kita antara umat dengan Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan. Di masa pandemi ini bagaimana? Seharusnya di masa pandemi ini kehidupan spiritualitas kita semakin meningkat seharusnya. Karena apa? Bapak Ibu, kalau kita bandingkan sebelum pandemi, kita beribadah sesuai dengan jadwal yang rutin kita lakukan adalah pertama ibadah minggu, kemudian ibadah keluarga, ataupun ibadah pelekat-pelekat. Pada waktu sebelum pandemi, ketika ada jadwal ini, karena pekerjaan kita, terkadang kita hari Minggu nggak bisa hadir dalam ibadah. Ataupun dalam ibadah keluarga, kita tidak bisa juga datang. Apalagi di ibadah-ibadah pekat. Tapi dengan kondisi pandemi ini, dengan adanya teknologi informasi ini, dengan adanya rekaman-rekaman ini, Bapak Ibu, saya rasa ibadah kita tidak perlu mengikuti jadwal yang ada. Kapan saja, ketika kita ada waktu, kita bisa beribadah, karena ada rekaman-rekaman yang tersedia. Hal ini bisa kita amati karena di gereja kita, di jemaat kita itu ada komisi unit misioner, yaitu komisi Infokom Litbang. Teman-teman di Litbang ini mengamati untuk keaktifan ataupun mereka-mereka yang dengan aktif mengikuti rekaman ibadah ini, baik live streaming maupun melalui rekaman video, itu bisa kita lihat bahwa sebagian besar melakukan atau mengikuti ataupun menonton rekaman ini adalah setelah jam ibadah yang ditentukan. Katakan kayak hari ibadah keluarga hari Rabu, yang menonton lebih besar itu adalah setelah hari Rabu. Ibadah Minggu demikian juga. Artinya apa? Bahwa setiap saat jemaat atau kita bisa mengikuti ibadah-ibadah. Belum lagi kalau kita mau menggunakan fasilitas HP kita. Ketika kita tiap hari katakanlah rajin membaca Sabda Bina Umat, sekarang dengan HP kita juga selain membaca Sabda Bina Umat, kita bisa mengikuti apa melalui morning call GPIB ataupun night call GPIB, yang semuanya itu adalah materinya sama dengan yang ada di dalam SBU. Kita menjadi banyak wawasan terhadap firman Tuhan. Belum lagi di Pelkat PKLU ada juga, ayo membaca Alkitab. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, sebenarnya di dalam masa pandemi ini, kuantitas kita bisa mendapatkan firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kalau kita mau menggunakan fasilitas itu. Kalau kita tidak terhalang karena keterbatasan kuota dan sebagainya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang kemarin kita kenal dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di masa pandemi ini harusnya kita rubah menjadi peningkatan spiritualitas berskala besar.
Kemudian dengan kuantitas yang banyak tadi, jikalau kita bisa mengikuti pemberitaan firman Tuhan, apakah dengan kuantitas yang banyak ini juga mempunyai efek terhadap kualitas daripada iman kita? Dengan banyaknya kita membaca, kemudian mendengarkan dan melihat, menonton firman Tuhan, apa dampak kepada iman kita? Ataukah ya berlalu demikian saja? Hidup spiritualitas yang berkualitas. Bagaimana dengan kualitas iman kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kualitas iman. Terkadang kita menganggap diri kita, mengukur diri kita adalah sebagai orang-orang yang beriman. Iman kita sangat kuat. Memakai ukuran kita. Karena yang tadi kita rajin mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita rajin ke gereja. Kita sebagai pelayan ataupun pengurus pelkat. Ataupun sebagai presbiter. Kemudian kita itu mengukur diri kita bahwa iman kita ini sudah hebat, sudah berkualitas. Sedihnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa iman kita ini diperhitungkan dengan ukuran daripada Tuhan. Bukan ukuran manusia, apalagi ukuran kita sendiri. Kualitas iman kita ini adalah menggunakan ukuran daripada Tuhan. Tuhan memandang bagaimana iman kita ini sudahkah memenuhi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mari kita baca, kita buka Yakobus 2 ayat 14. Saya akan bacakan Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita yang tadi memakai ukuran kita bahwa kita adalah orang yang beriman, tetapi ketika kita tidak melakukan perbuatan, artinya sama saja tidak ada gunanya. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita diingatkan apabila kita ingin iman kita menjadi yang berkualitas, hidup kita menjadi berkualitas, bagaimana kita melakukan firman Tuhan ini dengan perbuatan-perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam gerak-gerik kita, dalam gaya hidup kita. Sama seperti jemaat di Tesalonika tadi. Dengan firman Tuhan, dengan pemberitaan Injil Tuhan, dia tidak melihat itu disampaikan oleh manusia, tapi melihat bahwa itu adalah benar-benar firman Tuhan dan dengan dikuasai oleh Roh Kudus, mereka melakukan itu di dalam kehidupannya. Dengan perbuatan mereka. Sehingga mereka menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Dengan perbuatan berdampak kepada gaya hidup kita, perilaku kita. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Iman kita katakan berkualitas. Jikalau iman itu, dengan iman itu, kita tidak bimbang. Dengan iman seharusnya, iman yang berkualitas, di dalam kehidupan kita tidak ada kata bimbang, tidak ada kata khawatir, tidak ada kata gelisah menghadapi pergumulan yang kita hadapi, ataupun penderitaan yang kita hadapi. Bimbang, khawatir. Kadang kita sudah berdoa, selesai berdoa, kadang kita di dalam pikiran kita masih berpikir, Tuhan dengar enggak ya doaku? Bimbang. Kita diingatkan untuk hal itu. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, ketika kita kalau jalan-jalan ke mall, ya, mall yang tingkat tinggi ataupun hotel tingkat tinggi, kita menggunakan lift, masuk lift dengan ruangan yang sempit itu, yang kemudian mengangkat kita ke tingkat yang paling tinggi pun, tidak ada rasa khawatir kita, tidak ada rasa takut kita. Kenapa? Karena kita percaya pada lift itu, kalau lift itu akan aman. Dengan percaya itu, kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus, tidak ada gelisah, tidak ada khawatir. Tapi terkadang juga kita terlalu besar percaya kita menurut pemikiran kita, ukuran kita, sehingga kita pun terkadang menyatakan tidak khawatir dengan adanya pandemi ini, dengan ukuran kita. Oleh karena itu, karena tidak khawatir, karena Tuhan akan menolong saya tidak perlu pakai masker. Ada yang berkata demikian. Hal ini sama aja sebenarnya dengan menguji, mencoba Tuhan. Padahal masker ini adalah yang disarankan oleh pemerintah melalui protokol kesehatan ini. Ini adalah juga alat Tuhan untuk mengingatkan kita. Kualitas iman. Berikut kualitas iman juga bisa kita perhatikan ketika ataupun nampak di dalam kemampuan kita untuk mengendalikan lidah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita merasa sebagai orang yang beriman menurut ukuran kita tadi, tetapi dalam sikap hidup kita, melalui lidah dan mulut kita menghujat, kita menghakimi, kita membuat sakit hati pada sesama kita dengan mulut kita. Oleh karena itu, sebenarnya bagi mereka yang kualitas imannya lebih besar, tentu akan mampu mengendalikan dan mengekang perkataan kita sehari-hari daripada mengumbar berbagai ucapan yang tidak terkontrol. Satu hal lagi selain lidah, saat ini dengan adanya HP ini, selain lidah,
jari-jari kita ini. Jari-jari kita ini sering melalui media sosial HP kita ini bisa juga menghujat, kemudian menghakimi seseorang sesama kita, kemudian juga menyakiti hati sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang memperhatikan WA grup kita yang khususnya bagi jemaat kita, baik itu WA di sektor pelayanan maupun pengurus pelkat ataupun presbiter. Terkadang bukan isinya membangun ataupun menguatkan iman, saling menguatkan iman, namun terkadang muncul juga kata-kata yang saling menghakimi, saling menyakiti. Padahal kita merasa bahwa tadi orang-orang beriman, makanya bahayanya pemahaman orang-orang beriman kalau pakai ukuran kita. Itu yang menjadi bahaya bagi kehidupan beriman kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini, mari kita menilik hati kita masing-masing. Sudahkah hidup spiritualitas kita berkualitas? Tadi beberapa indikator daripada kualitas tadi. Mari kita perhatikan, mari kita tilik introspeksi pada diri kita masing-masing. Minggu-minggu Prapaskah ini mengajak kita untuk mari kita melakukan pertobatan-pertobatan. Kita kembali menjadi manusia-manusia baru. Kita taat dan setia melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti jemaat di Tesalonika, hendaknya kehidupan kita, hidup kita, ataupun kehidupan jemaat kita menjadi teladan. Mari kita menjadi teladan. Pertama, di lingkungan keluarga kita. Mari kita menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita menjadi teladan di lingkungan kita. Jangan sampai kita tinggal di lingkungan, justru kita menjadi batu sandungan bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Ketika kita berkualitas, menjadi teladan, jemaat ini pun harusnya mampu, seperti jemaat di Tesalonika, menjadi jemaat yang diteladani oleh jemaat yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh selesai. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan berikanlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolong ya Tuhan. Datang ya Tuhan, datang memerangi ombak dan badai yang melanda kami di kemelut rohani dan jasmani. Kaulah peri
perisai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dan anak-anak terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri tatamu yang kudus ya Tuhan, seraya mengucap syukur karena kami yakin dan percaya Tuhan menyertai ibadah keluarga pada malam hari ini. Ya Tuhan, melalui pembacaan dan renungan daripada firman-Mu, kami diingatkan bagaimana kami di dalam kehidupan spiritualitas kami, bagaimana kami mempunyai iman yang berkualitas, layaknya jemaat di Tesalonika. Ya Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menjadi teladan-teladan, baik itu di tengah keluarga kami, di lingkungan kami, ataupun di jemaat kami, teladan-teladan yang kami selalu mengikuti dan taat dan setia terhadap firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan semuanya ini. Bapa Surgawi, di dalam rangkaian syafaat kami pada malam hari ini, kami berdoa untuk situasi dan kondisi negara kami yang terdampak virus COVID-19 ini. Memperhatikan keadaan yang belum baik hingga saat ini, ya Tuhan. Namun kami mempunyai harapan dengan adanya vaksin yang telah tersedia. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami juga ikut berpartisipasi. Kami tidak menolak ketika kami diberikan vaksin ini. Dan kami pun akan taat dan setia, akan melakukan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah terkait dengan pemutusan mata rantai daripada COVID-19 ini. Secara khusus kami berdoa bagi tenaga-tenaga dokter maupun para medis ataupun tenaga kesehatan lainnya, mereka yang menjadi relawan-relawan yang mau berkorban untuk bisa merawat dan juga menyelamatkan bagi mereka-mereka yang terpapar COVID-19. Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau berkati keluarga mereka. Berilah kesehatan bagi mereka, untuk mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19 ini, baik mereka yang melakukan isolasi mandiri, ataupun mereka yang melakukan isolasi di rumah sakit, ataupun perawatan intensif di rumah sakit. Bapa, Engkau berkati seluruh proses isolasi maupun pengobatan ini, dan biarlah ya Tuhan melalui zaman kasih-Mu, zaman tangan-Mu, Engkau pun memberi kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini karena mereka kehilangan pekerjaan ataupun pengurangan penghasilan mereka. Tuhan, Engkau pun memberi kekuatan bagi mereka. Engkau memberi penghiburan bagi mereka untuk mereka tetap taat
mereka tetap bertahan untuk menghadapi pergumulan di dalam hidupnya. Engkau cukupi kebutuhan mereka ya Tuhan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarganya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pimpinan bangsa dan negara kami, dari tataran yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga tataran yang terendah yang ada di lingkungan kami, RW maupun RT. Biarlah ya Tuhan, Engkau beri hikmat kepada para pemimpin kami, untuk mereka lebih memperhatikan kehidupan bernegara kami, kehidupan perekonomian kami, sehingga kami pun mampu menghadapi kondisi pandemi yang belum berakhir ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, GBB Kasih Setia, dengan seluruh program kerja mereka yang tinggal tersisa 1 bulan ini, dan juga upaya persiapan untuk penyusunan program kerja tahun 2021-2022. Berilah hikmat kepada kami ya Tuhan untuk menyusun program kerja ini dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan kondisi pada saat ini, sehingga program kerja yang kami susun lebih efektif dan lebih efisien. Dan semuanya itu ya Tuhan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat, Pendeta James Eri Manahampi, Engkau berkati kesehatan dan juga keluarganya. Berdoa untuk para diaken dan penatua, para pengurus ke-6 pelayanan kategorial, para komisi yang ada, Engkau pun berkati mereka ya Tuhan, keluarga mereka, dan biarlah Engkau pun menguatkan mereka untuk mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa bagi warga jemaat GBB Kasih Setia, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan pelayanan 8, dengan berbagai pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Biarlah ya Tuhan, dengan iman percaya mereka menyerahkan seluruh pergumulan mereka hanya di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk mengatasi semua pergumulan yang mereka hadapi. Bagi jemaat GBB Kasih Setia yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, secara khusus kami berdoa untuk Bapak Seno Haji, untuk keluarga Bapak Ibu Hibur Tanis di sektor pelayanan 3, Tuhan, kiranya Engkau jamah sakit penyakit mereka. Engkau kuatkan mereka. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa mengangkat sakit penyakit mereka. Dan apabila Engkau berkehendak ya Tuhan, Engkau pun memberi kesembuhan kepada kekasih-kasih kami ini. Bagi mereka yang bersukacita karena bertambahnya usia ataupun usia perkawinan mereka ya Tuhan, biarlah Engkau melengkapi sukacita mereka, dan biarlah melalui itu ya Tuhan, mereka pun mampu mengucap syukur atas sukacita yang mereka alami di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami, terima dan sempurnakan. Semuanya ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga dan di bumi. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengolahannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam.